Selamat datang di channel Tangan Nyai. Mohon bantu share, like, dan komen untuk kemajuan channel Tangan Nyai. Terima kasih sudah mampir dan membantu. Selamat mendengarkan. Rizky menarik napas dalam-dalam, menghirup udara yang terasa lembab namun bersih, jauh berbeda dari polusi kota asalnya. 2 koper besar dan sebuah tas ransel berat menjadi saksi bisu petualangan barunya. Di usianya yang menginjak 20 tahun, ini adalah kali pertama ia merantau sejauh ini, meninggalkan kehangatan rumah orang tua dan pelukan adik-adiknya. Tujuannya hanya satu, menuntut ilmu di universitas impiannya. Rumah kontrakan yang akan ia tempati terletak di sebuah gang kecil, agak jauh dari jalan raya utama. Suasananya tenang, dikelilingi oleh pepohonan rindang dan suara kicauan burung yang jarang ia dengar. Meskipun bangunannya terlihat tua dengan cat yang mulai mengelupas, ada semacam aura nyaman yang mengundang. Kunci yang ia terima dari Pak Budi, pemilik kontrakan, terasa dingin di tangannya. Perlahan, ia membuka pintu dan disambut oleh aroma apak khas rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni. Setelah berhasil memasukkan barang-barangnya ke dalam kamar yang luas, Rizky mulai membereskan isi koper. Baju-baju, buku-buku kuliah, laptop, dan beberapa bingkai foto keluarga. Ia menata foto-foto itu di meja belajarnya, tersenyum kecil saat melihat wajah-wajah yang ia sayangi. Kehangatan sesaat itu membuatnya merasa tidak terlalu sendirian. Tiba-tiba, ketukan pelan terdengar di pintu depan. Rizky sempat tertegun, bingung siapa yang datang. Ia melihat jam di ponselnya, pukul 4 sore. Terlalu cepat untuk tamu, pikirnya. Dengan sedikit ragu, ia melangkah ke pintu dan membukanya. Di sana, berdiri seorang wanita tua. Rambutnya yang memutih disanggul sederhana, mengenakan kebaya bermotif bunga, dan senyum ramah yang tulus menghiasi wajahnya yang keriput. Di tangannya, ia memegang sebuah rantang berisi makanan. "Assalamualaikum," sapanya lembut. "Nak, ibu dengar ada penghuni baru. Kenalkan, Ibu Siti, tetangga sebelah." Rizky terkesima. Ia tidak menyangka akan disambut sehangat ini. "Waalaikumsalam, Bu. Saya Rizky." Ibu Siti mengangguk pelan. "Rizky, ya? Nak, ini ada sedikit masakan dari Ibu. Jangan sungkan, ya. Ibu buat cumi masak hitam kesukaan Ibu. Mudah-mudahan Nak Rizky suka." Rizky mengambil rantang itu dengan canggung. "Wah, terima kasih banyak, Bu. Ibu repot-repot," katanya, merasa tidak enak. "Tidak merepotkan sama sekali," balas Ibu Siti sambil tersenyum. "Anggap saja ini ucapan selamat datang. Kalau ada apa-apa, Nak Rizky jangan sungkan ke rumah Ibu. Ibu sering di kebun bunga depan. Suka menanam mawar, Nak. Bunga mawar itu indah. Ya, Nak, seperti persahabatan." Rizky memperhatikan tangan Ibu Siti yang memegang erat pegangan rantang. Telapak tangannya terlihat bersih, namun ada beberapa bekas tanah kering yang menunjukkan bahwa ia memang gemar berkebun. Bunga-bunga mawar berwarna merah jambu dan putih terlihat indah di kebun kecil di depan rumah Ibu Siti. Setelah Ibu Siti berpamitan, Rizky kembali ke dalam rumah. Ia membuka rantang itu. Aroma gurih dan pedas langsung menyeruak. Rasa lelah dan lapar yang ia rasakan sepanjang hari mendadak hilang digantikan oleh keinginan untuk segera mencicipi masakan itu. Ia mengambil piring dan menyendokkan nasi hangat bersama cumi masak hitam yang terlihat menggugah selera. Rasanya luar biasa. Bumbu-bumbunya meresap sempurna, tekstur cuminya tidak alot sama sekali. Ia merasa masakan ini jauh lebih enak dari masakan di warung manapun yang pernah ia coba. Beberapa jam kemudian, Rizky kembali ke pintu rumah Ibu Siti untuk mengembalikan rantang. Ia mengetuk pintu, namun tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi, lebih kuat, tapi tetap hening. Ia melihat ke sekeliling, kebun bunga Ibu Siti yang tadi terlihat terawat kini tampak sepi. Ia memutuskan untuk meletakkan rantang itu di depan pintu, berharap Ibu Siti akan mengambilnya nanti. Sebuah kejanggalan kecil yang tidak terlalu ia pikirkan saat itu. Keesokan harinya, saat Rizky membuka pintu untuk pergi ke kampus,
Ia terkejut melihat rantang kosong itu sudah diletakkan kembali di depan pintu rumahnya. Di atasnya, ada secarik kertas kecil. Terima kasih, Nak Rizky. Ibu senang Nak Rizky suka. Nanti ibu masakin gulai kambing. Ya. Tulisan tangan itu halus dan rapi. Rizky merasa tersentuh. Ia tidak mengira akan menemukan kehangatan seperti ini di tanah rantau. Hari-hari berikutnya berjalan dengan rutinitas yang sama. Setiap sore, tanpa gagal, Ibu Siti akan datang dengan rantang berisi makanan. Kadang soto ayam, rendang, atau bahkan sekadar tempe orek dan sambal terasi. Setiap kali ia datang, senyum ramahnya selalu sama, dan ia selalu punya cerita pendek tentang kebun bunganya, tentang cuaca, atau tentang hal-hal sepele lainnya. Rizky akan selalu mengucapkan terima kasih dan mencoba mengembalikan rantang, tapi Ibu Siti selalu lebih cepat. Ia hanya akan mengatakan, taruh saja di depan, Nak. Ibu ambil nanti, lalu menghilang di balik pintu rumahnya. Rizky tidak pernah berhasil bertemu dengan Ibu Siti saat ia hendak mengembalikan rantang. Pintu rumahnya selalu tertutup, dan suasana di depan rumahnya selalu sepi. Kebun bunga mawar yang tadinya ia lihat mekar, sekarang tampak layu. Kejanggalan-kejanggalan kecil ini mulai menumpuk di benaknya. Ia berpikir, mungkin Ibu Siti adalah wanita yang sangat sibuk, atau ia hanya ingin menjaga privasinya. Rizky mencoba menepis semua pikiran aneh itu. Baginya, Ibu Siti adalah sosok malaikat yang dikirim Tuhan untuk membantunya beradaptasi di tempat baru. Ia sering menceritakan kebaikan Ibu Siti kepada orang tuanya di telepon. Ibunya di kampung halaman selalu mengingatkan, anak rantau harus mandiri, Rizky. Tapi kalau ada yang baik, jangan lupa berterima kasih. Mungkin itu rezeki dari Allah. Kata-kata ibunya selalu menguatkan Rizky. Suatu sore, saat ia sedang belajar, ketukan pintu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan tergesa-gesa. Rizky membuka pintu dan melihat Pak Budi berdiri di depannya. Raut wajahnya tampak cemas. Rizky, apa kabar? Maaf, saya baru sempat mampir, kata Pak Budi. Alhamdulillah, baik, Pak. Ada perlu apa? Tanya Rizky. Pak Budi melihat ke arah rumah sebelah. Rizky, saya mau tanya, apa kamu pernah bertemu dengan penghuni rumah sebelah? Rizky mengangguk dengan senyum lebar. Oh, sering, Pak. Namanya Ibu Siti. Beliau baik sekali. Hampir setiap hari antar makanan buat saya. Kemarin beliau bawakan opor ayam. Enak sekali, Pak. Mendengar itu, senyum di wajah Rizky langsung memudar saat melihat reaksi Pak Budi. Wajahnya yang semula cemas kini berubah menjadi pucat pasi. Matanya melebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Ia melangkah mundur, menjauh dari pintu rumah Ibu Siti. Rizky, kamu jangan bohong, kata Pak Budi, suaranya bergetar. Saya tidak bohong, Pak. Tadi sore saja beliau baru antar saya sayur lodeh. Jawab Rizky, bingung dengan reaksi Pak Budi. Pak Budi menggelengkan kepalanya perlahan, menatap Rizky dengan pandangan yang sulit diartikan. Ia tidak berbicara, hanya berdiri diam, memproses informasi yang baru saja ia terima. Sebuah kengerian tak terucapkan terpancar dari matanya. Rizky, akhirnya Pak Budi berbicara, suaranya pelan dan penuh peringatan. Rumah di sebelah itu sudah kosong, Nak. Tidak ada yang tinggal di sana. Tolong jangan dekati rumah itu. Dan, jangan pernah menerima apapun dari sana. Rizky terdiam, mencerna kata-kata Pak Budi. Seluruh badannya terasa dingin. Pikirannya melayang kembali ke semua kejanggalan yang ia abaikan selama ini. Rumah yang sepi, rantang yang selalu ada di depan pintu tanpa ia sadari, kebun bunga yang layu, dan sekarang, kata-kata Pak Budi. Semua itu mulai terasa mengerikan. Ia mencoba bertanya lagi, tapi, Pak, saya benar-benar bertemu dengannya. Dia bilang namanya Ibu Siti. Pak Budi tidak menunggu Rizky selesai berbicara. Ia hanya menepuk bahu Rizky sekali, matanya masih dipenuhi ketakutan. Percaya sama Bapak, Nak.
Ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik tidak kita ketahui. Tolong dengarkan perkataan Bapak. Ya, jauhi rumah itu. Dengan cepat, Pak Budi melangkah pergi, meninggalkan Rizky sendirian di depan pintu rumahnya. Pikirannya kalut. Ia menatap nanar ke arah rumah sebelah. Rumah yang tadinya terasa ramah, kini terlihat asing dan penuh misteri. Siapa sebenarnya yang selalu mengantarkan makanan untuknya? Siapa Ibu Siti? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, membuat malam pertamanya di rumah kontrakan yang tenang itu terasa begitu menakutkan. Setelah percakapan menakutkan dengan Pak Budi, Rizky menghabiskan malam itu dalam kegelisahan. Ia tidak bisa tidur. Setiap suara di luar membuat jantungnya berdebar kencang. Bayangan wajah ramah Ibu Siti bergantian dengan kata-kata Pak Budi yang penuh peringatan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Pak Budi mungkin salah, atau mungkin ada kesalahpahaman. Namun, kenyataan tentang kejanggalan-kejanggalan yang ia abaikan kini terasa begitu nyata dan menghantui. Pagi harinya, ia mencoba kembali ke rutinitas biasa. Mandi, sarapan, dan bersiap-siap untuk kuliah. Namun, perhatiannya terus-menerus tertuju pada pintu depan. Ia menimbang-nimbang, haruskah ia tetap membuka pintu jika ada ketukan? Bagaimana jika itu benar-benar Ibu Siti? Apakah ia harus mengabaikannya? Hatinya bergejolak antara rasa takut dan rasa tidak enak hati. Bagaimana ia bisa mengabaikan kebaikan seseorang yang sudah memberinya begitu banyak? Ia memutuskan untuk memberanikan diri. Ia tetap pergi kuliah, mencoba bersikap normal. Namun, di kelas, pikirannya melayang ke rumah kontrakan. Ia tidak bisa berkonsentrasi pada materi kuliah yang diberikan dosennya. Setelah kuliah selesai, ia bergegas pulang, ingin memastikan bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi. Sesampainya di rumah, ia melihat sesuatu yang ia sudah duga namun tetap membuatnya terkejut. Di depan pintu rumahnya, di atas keset yang ia taruh, ada sebuah rantang berwarna biru. Aroma rendang sapi yang begitu otentik langsung menyeruak. Di atas rantang itu, ada secarik kertas kecil. "Maaf nak, tadi ibu buru-buru. Ini rendang daging, ya. Jangan lupa dihabiskan." Rizky merasa bingung. Ia memegang rantang itu. Benda fisik ini membuktikan bahwa ada seseorang yang meletakkannya di sana. Seseorang yang hidup, yang bisa memasak dan bergerak. Lalu, mengapa Pak Budi mengatakan rumah itu kosong? Rizky merasa frustrasi. Ia memutuskan untuk tidak memakan rendang itu. Ia meletakkan rantang itu di dapur, jauh dari pandangannya, berharap ia bisa melupakan kejanggalan ini. Namun, rasa lapar tidak bisa dibohongi. Malam harinya, setelah perutnya keroncongan, ia akhirnya menyerah. Ia membuka rantang itu. Rendang itu terlihat begitu menggoda. Dagingnya empuk, bumbunya melimpah. Ia mengambil sepotong kecil dan mencicipinya. Rasanya luar biasa. Kehangatan masakan itu seolah menenangkan jiwanya yang gelisah. Ia makan dengan lahap, melupakan semua ketakutan yang ia rasakan. Keesokan harinya, ia kembali mencoba mengembalikan rantang. Ia berdiri di depan pintu rumah Ibu Siti, memberanikan diri mengetuknya. Namun, seperti biasanya, tidak ada jawaban. Ia mengintip melalui jendela yang sedikit terbuka. Di dalamnya, ia hanya melihat kegelapan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada perabotan, tidak ada lampu yang menyala. Kejanggalan itu semakin menguatkan perkataan Pak Budi. Meskipun begitu, Rizky tidak bisa berhenti menerima makanan dari Ibu Siti. Setiap sore, ia akan menanti-nantikan kehadiran rantang di depan pintunya. Ia merasa aneh, tapi ada semacam kehangatan yang mengikatnya pada kebaikan misterius ini. Ia mulai menganggap Ibu Siti sebagai sosok ibu kedua. Seseorang yang peduli padanya di tanah rantau. Suatu hari, ia memutuskan untuk membuat kejutan. Ia membeli kue bolu pandan kesukaan ibunya di kampung halaman. Ia ingin membalas kebaikan Ibu Siti. Setelah pulang kuliah, ia meletakkan kue itu di depan pintu rumah Ibu Siti. Ia menyertakan sebuah kartu kecil untuk Ibu Siti.
Terima kasih atas semua masakannya. Keesokan harinya, kue itu sudah tidak ada. Gantinya, ada rantang berisi soto ayam hangat dan sepucuk surat. Rizky, nak. Terima kasih kuenya. Ibu jadi terharu. Tapi nak Rizky tidak perlu repot-repot membalas kebaikan ibu. Ibu senang kalau nak Rizky senang. Anggap saja ini sebagai wujud kasih sayang seorang ibu. Ibu senang melihat nak Rizky bahagia dan bersemangat. Teruslah mengejar impianmu. Rizky membaca surat itu berkali-kali. Hatinya tersentuh. Ia merasa ada ikatan yang tulus, sebuah kasih sayang yang tak terbatas, antara dirinya dan sosok misterius itu. Ia mulai merasa bahwa kebaikan itu lebih penting daripada ketakutan. Ia memutuskan untuk mengabaikan peringatan Pak Budi. Selama tidak ada hal buruk yang terjadi, ia akan tetap menerima kebaikan ini. Ia kembali menghubungi Pak Budi. Pak, maaf, saya sudah memikirkannya. Mungkin Pak Budi salah orang. Ibu Siti yang saya maksud benar-benar baik. Ia sering mengantarkan saya makanan. Saya tahu Bapak khawatir, tapi saya baik-baik saja. Pak Budi terdiam sejenak. Rizky, saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi saya minta kamu hati-hati. Terkadang, sesuatu yang terlihat baik di luar, belum tentu baik di dalam. Rizky mengangguk, meskipun ia tahu ia tidak akan mengikuti nasihat Pak Budi. Ia sudah terlanjur nyaman dengan kebaikan Ibu Siti. Baginya, Ibu Siti adalah sosok yang tulus. Ia tidak mungkin berprasangka buruk terhadap kebaikan yang datang kepadanya, apalagi dari seorang wanita tua yang terlihat ramah. Ia kembali menjalani rutinitasnya. Setiap sore, ia akan menanti-nanti. Kadang ia bahkan duduk di teras sambil mengerjakan tugas, berharap ia bisa bertemu Ibu Siti. Tapi seperti biasa, ia tidak pernah berhasil. Rantang itu akan selalu ada di sana, tanpa suara, tanpa jejak. Hanya ada kehangatan masakan dan senyum yang ia bayangkan. Suatu hari, ia kembali mengembalikan rantang. Ia mengetuk pintu, tapi tetap tidak ada jawaban. Ia menyadari bahwa bunga-bunga mawar di kebun Ibu Siti yang sempat ia lihat mekar, kini benar-benar layu. Tidak ada lagi warna. Hanya ada tangkai kering dan daun-daun coklat. Rizky merasa ada keanehan. Kebun yang seharusnya menjadi hobi utama Ibu Siti, kini terbengkalai. Ia mencoba menenangkan dirinya, mungkin Ibu Siti sedang sakit atau bepergian. Rizky kembali ke kamarnya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia duduk di meja belajarnya, menatap bingkai foto keluarganya. Ia rindu rumah. Ia rindu masakan ibunya. Tapi di sisi lain, ia juga rindu masakan Ibu Siti, sosok misterius yang mengisi kekosongan hatinya di tanah rantau. Ia merasa dilema. Haruskah ia terus menerima kebaikan ini, atau haruskah ia mendengarkan peringatan Pak Budi? Keraguan itu semakin membesar di benaknya. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kejanggalan-kejanggalan yang ia temui. Meskipun makanan yang datang selalu enak dan mengenyangkan, ada sisi lain dari cerita ini yang belum ia ketahui. Dan ia mulai merasa bahwa ia perlu mencari tahu. Malam itu, ia kembali memikirkannya. Ia tidak bisa hanya diam dan menerima. Ia harus mencari jawaban. Ia mengambil ponselnya dan membuka mesin pencari. Ia mengetik nama, Ibu Siti, dan alamat rumah sebelah. Ia tidak menemukan apa-apa. Ia mencoba mencari dengan kata kunci lain. Rumah kosong, gang kecil, mahasiswa, cerita seram. Tidak ada hasil yang relevan. Ia memutuskan untuk bertanya langsung kepada orang yang tahu banyak tentang lingkungan ini. Bapak Agus, tetangga di seberang rumahnya yang sering terlihat duduk santai di teras. Rizky merasa ini adalah satu-satunya cara. Ia harus mengumpulkan keberanian untuk mengetahui kebenaran. Ia harus tahu, siapa sebenarnya sosok Ibu Siti yang memberinya makanan setiap hari. Apakah ia nyata, ataukah hanya sebuah ilusi dari kebaikan yang tidak bisa ia terima? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terus menghantuinya sampai ia menemukan jawaban. Dan ia sadar, petualangan barunya di tanah rantau ini tidak hanya tentang menuntut ilmu, tapi juga tentang mengungkap misteri yang menguji keberaniannya.
Rizky bergegas ke teras rumah Bapak Agus. Jantungnya berdebar kencang, perpaduan antara ketakutan dan rasa penasaran yang tak terbendung. Hari sudah mulai sore, dan Bapak Agus, seperti biasa, duduk di kursi rotan sambil menyeruput kopi. Raut wajahnya yang tenang membuat Rizky sedikit lebih berani. "Assalamualaikum, Pak Agus," sapa Rizky. "Waalaikumsalam, Nak Rizky," jawab Bapak Agus dengan senyum. "Ada apa sore-sore begini? Tumben mampir." Rizky duduk di kursi kosong di seberang Bapak Agus. Ia menatap tetangga di seberang rumahnya itu dengan tatapan serius. "Maaf, Pak, saya mau tanya sesuatu. Ini penting. Tentang rumah sebelah." Senyum Bapak Agus memudar, digantikan oleh kerutan dalam di dahinya. "Oh, rumah itu." Gumamnya pelan, pandangannya beralih ke rumah Ibu Siti yang terlihat sepi. "Memangnya kenapa, Nak?" Rizky menceritakan semuanya, dari hari pertama ia pindah, kebaikan Ibu Siti yang selalu mengantarkan makanan, hingga peringatan aneh dari Pak Budi. Bapak Agus mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, dan matanya memancarkan kesedihan. "Jadi, Nak Rizky benar-benar bertemu dengannya? Benar-benar menerima masakannya?" tanya Bapak Agus dengan suara yang lebih pelan. "Benar, Pak. Setiap sore. Makanan itu, rasanya seperti masakan rumahan. Saya bahkan sudah menganggapnya sebagai ibu kedua saya," jawab Rizky, suaranya tercekat. Bapak Agus menghela napas panjang. Ia meletakkan cangkir kopinya di meja. "Nak Rizky, Bapak bukannya tidak percaya, tapi apa yang Bapak ceritakan ini, Nak Rizky harus terima dengan lapang dada, ya?" Rizky mengangguk, siap mendengarkan. "Rumah itu memang sudah kosong, Nak. Sudah bertahun-tahun. Sekitar 5 tahun yang lalu. Penghuninya adalah seorang wanita tua, namanya Ibu Siti. Dia memang baik sekali, Nak. Senang sekali memasak dan berbagi. Beliau tinggal sendirian, suaminya sudah meninggal, dan anak-anaknya merantau. Beliau sangat kesepian, tapi beliau tidak pernah mengeluh. Hobinya menanam bunga mawar dan memasak untuk tetangga, terutama mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di sekitar sini." Hati Rizky terasa perih. Cerita Bapak Agus begitu sesuai dengan sosok Ibu Siti yang ia kenal. Suatu hari, sore hari, persis seperti waktu Nak Rizky sering menerima makanan. Ibu Siti sedang sakit. Tapi beliau tetap nekat memasak. Katanya, ada mahasiswa baru yang pindah, dan dia ingin menyambutnya. Beliau memasak sayur lodeh, sama seperti yang Nak Rizky sebutkan. Itu masakan terakhirnya. Beliau meninggal di dapur, di samping kompor, sambil memegang sendok nasi. Sejak saat itu, rumah itu kosong. Anak-anaknya sudah tidak pernah kembali. Cerita Bapak Agus, matanya berkaca-kaca. Rizky menahan napas. Seluruh tubuhnya dingin. Sayur lodeh. Itu adalah makanan terakhir yang ia terima sebelum Pak Budi memberinya peringatan. Sebuah kebetulan yang terlalu mengerikan. "Jadi, Ibu Siti sudah meninggal?" tanya Rizky, suaranya nyaris tak terdengar. Bapak Agus mengangguk pelan. "Iya, Nak. Arwahnya mungkin belum tenang. Beliau merasa sangat kesepian. Beliau hanya ingin terus memasak dan berbagi, seperti yang ia impikan. Mungkin beliau mengira Nak Rizky adalah anaknya sendiri." Rizky menundukkan kepala. Rasa takutnya kini berubah menjadi kasihan dan rasa bersalah. Ia merasa bodoh karena meragukan Pak Budi. Ia juga merasa tidak enak hati karena telah menerima kebaikan dari sosok yang begitu kesepian. Ia merasa ada ikatan batin yang tak terjelaskan. "Nak Rizky," kata Bapak Agus lagi, "sebaiknya Nak Rizky hati-hati. Jangan terlalu mendekati rumah itu. Kasihanilah penghuninya dulu, biarkanlah dia beristirahat dengan damai. Jangan membalas kebaikannya. Jangan biarkan dia terus terikat di sana." Rizky mengangguk lemah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus dan kembali ke rumahnya dengan perasaan yang campur aduk. Malam itu,
Rizky tidak bisa tidur sama sekali. Kata-kata Bapak Agus terus terngiang di kepalanya. Sosok Ibu Siti yang ramah, rantang berisi makanan hangat, dan cerita pilu tentang kematiannya. Semuanya terasa begitu nyata, namun juga tidak masuk akal. Ia tidak bisa hanya diam. Ia harus membuktikan sendiri. Ia harus melihat dengan matanya sendiri bahwa rumah itu benar-benar kosong. Pukul 11 malam, saat suasana sudah benar-benar sepi dan gelap, ia memberanikan diri. Ia mengambil senter kecil di laci mejanya, dan melangkah keluar dari rumah. Udara malam terasa dingin. Angin berhembus pelan, membuat daun-daun kering di tanah bergemerisik. Setiap langkahnya terasa berat. Di depannya, rumah Ibu Siti tampak gelap dan menyeramkan. Rizky berjalan perlahan, menahan napas. Ia menyorotkan senter ke arah jendela. Kaca jendelanya buram, ditutupi oleh debu tebal dan sarang laba-laba. Pintu depannya terkunci, dan sebuah gembok tua berkarat tergantung di sana. Rizky mencoba melihat ke dalam dari celah jendela. Debu tebal menyelimuti lantai. Tidak ada perabotan, tidak ada barang-barang pribadi. Yang ada hanya bayangan-bayangan gelap. Rumah itu memang benar-benar kosong. Ia melangkah ke halaman belakang, ingin melihat apakah ada tanda-tanda kehidupan di sana. Halaman belakang juga sama. Tanaman-tanaman layu, rumput-rumput liar tumbuh tinggi. Pintu belakang juga tertutup rapat. Rizky kembali ke teras depan. Ia menyorotkan senter ke kebun bunga mawar yang dulu ia lihat. Kini, hanya ada tangkai-tangkai kering yang rapuh. Tidak ada satupun bunga yang mekar. Rizky menghela napas, rasa takutnya kini bercampur dengan rasa sedih. Ia akhirnya percaya. Ibu Siti yang ia kenal, sosok wanita tua ramah yang selalu memberinya makanan, adalah arwah yang terperangkap dalam kesepian. Ia memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Saat ia melangkah, matanya menangkap sesuatu di depan pintunya. Sebuah rantang berwarna hijau toska. Rantang itu tidak ada di sana saat ia keluar. Aroma sate Padang yang khas langsung tercium, masih panas. Di atasnya, ada secarik kertas. Nak Rizky, maaf ibu sudah tahu Nak Rizky tidak bisa membalas kebaikan ibu. Tapi setidaknya Nak Rizky bisa menikmati masakan ibu. Semoga sate Padang ini bisa menghangatkan Nak Rizky. Ibu senang melihat Nak Rizky bahagia. Rizky merasa lemas. Jantungnya berdebar kencang. Ia mundur perlahan, matanya tidak bisa lepas dari rantang itu. Rantang itu terlihat begitu nyata. Baunya tercium begitu kuat. Tapi ia baru saja melihat rumah Ibu Siti kosong. Tidak ada siapapun. Tidak ada yang bisa meletakkan rantang itu di sana. Tiba-tiba, ia mendengar suara tawa yang pelan, seperti bisikan. Tawa itu terdengar riang, namun sangat mengerikan. Ia melihat ke arah rumah Ibu Siti, dan di balik jendela yang gelap, ia melihat bayangan. Bayangan seorang wanita tua dengan rambut disanggul. Wanita itu tersenyum, melambaikan tangan ke arahnya. Rizky menjatuhkan senternya. Ia tidak bisa lagi menyangkal. Ketakutan yang ia rasakan selama ini kini menjadi kenyataan. Ini bukan lagi soal kesalahpahaman. Ini adalah sesuatu yang lain. Ia berlari ke dalam rumahnya, mengunci pintu dan jendela rapat-rapat. Ia tidak peduli lagi dengan makanan di luar. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Ia ingin pulang. Malam itu, Rizky tidak bisa tidur sama sekali. Ia hanya bisa menangis dalam diam, memeluk lututnya, dan berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, kehangatan sate Padang yang masih tercium dari luar pintu kamarnya, mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kenyataan. Sesuatu yang mengerikan, namun penuh kasih. Keesokan harinya, matahari terbit, namun tidak membawa kehangatan bagi hati Rizky. Ia terbangun dengan mata bengkak dan kepala pusing. Perasaannya campur aduk. Ketakutan, kesedihan, dan rasa tidak percaya. Seluruh badannya terasa kaku dan lelah, seolah ia baru saja berlari maraton dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ia melirik ke pintu depan, tempat rantang itu seharusnya berada. Tidak ada. Ia tidak tahu apakah itu karena ia mengunci pintu dengan sangat rapat,
Atau karena bayangan Ibu Siti yang ia lihat malam tadi menyadari ketakutannya dan memutuskan untuk tidak lagi datang. Namun, di dalam hati kecilnya, ia merasa lebih lega. Ia tidak perlu lagi berhadapan dengan kebaikan yang menakutkan itu. Rizky mencoba kembali ke rutinitas normal. Ia mandi, memakai pakaian rapi untuk kuliah, dan mencoba sarapan dengan roti tawar yang ia beli di warung dekat gang. Namun, setiap gigitan terasa hambar. Pikirannya terus melayang ke masakan Ibu Siti. Rendang yang empuk, soto yang gurih, dan sate padang yang menghangatkan. Ia merasa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh makanan lain. Namun, ia tidak berani memikirkannya lagi. Ia berusaha keras untuk mengalihkan pikirannya, tetapi bau masakan Ibu Siti seolah melekat di udara. Setiap kali angin berembus, ia mencium aroma sayur lodeh, atau kadang, aroma rendang yang begitu kuat, seolah ada yang sedang memasaknya di dapur tetangga. Tidak, ini hanya imajinasiku, gumamnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia bahkan membuka pintu dapur, memastikan tidak ada yang sedang memasak di sekitarnya. Tentu saja, tidak ada. Ia mencoba bergegas ke kampus, berharap kesibukan tugas dan materi kuliah bisa mengusir hantu-hantu di benaknya. Di kampus, ia tidak bisa fokus. Bahkan di tengah keramaian mahasiswa lain, ia merasa terisolasi. Ia terus-menerus menengok ke belakang, merasa ada yang mengikutinya. Suara-suara riuh di kantin terdengar seperti bisikan-bisikan aneh. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketakutan. Ia harus mengakhiri ini. Ia harus menemukan jawaban yang rasional. Ia tidak bisa hanya mengunci diri dan menunggu sampai kegilaan ini benar-benar menghancurkannya. Setelah kelas selesai, ia tidak langsung pulang. Ia pergi ke perpustakaan kampus. Ia mencari buku-buku tentang sejarah kota, tentang cerita-cerita lokal, tentang legenda-legenda mistis. Ia membaca dengan teliti, berharap menemukan petunjuk. Ada banyak cerita tentang arwah penasaran, tentang rumah-rumah kosong, tapi tidak ada satupun yang cocok dengan kisah Ibu Siti. Ia merasa putus asa. Malam itu, ia kembali ke rumah kontrakannya. Hatinya berdebar-debar saat ia mendekati gang. Ia melihat ke arah rumah Ibu Siti. Gelap, hening. Semuanya tampak normal. Rizky merasa sedikit lega. Mungkin arwah itu sudah pergi. Mungkin ia sudah tenang. Namun, saat ia melangkah masuk ke rumahnya dan mengunci pintu, ia tahu perasaannya salah. Rasa cemas itu kembali. Ia membuang tasnya di lantai dan duduk di sofa. Ia merasa lelah secara mental. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada jendela rumah Ibu Siti. Jendela itu terlihat begitu gelap, seperti sebuah lubang hitam. Rizky merasa ada sesuatu yang menariknya ke sana. Dorongan untuk kembali ke rumah itu, bukan lagi dengan ketakutan, melainkan dengan sebuah keinginan yang kuat untuk menemukan jawaban. Ia merasa harus masuk ke dalam rumah itu. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia percaya ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang akan menjelaskan segalanya. Sesuatu yang akan menghentikan teror ini. Ia menunggu hingga tengah malam, saat suasana benar-benar hening, dan ia memberanikan diri. Ia mengambil senter kecilnya lagi, dan melangkah keluar. Kali ini, ia berjalan dengan langkah yang lebih pasti. Ia tidak lagi takut pada bayangan. Ia hanya ingin tahu. Ia mendekati rumah Ibu Siti. Di depan pintu, ia melihat sebuah plakat nama yang sudah usang dan berkarat. Samar-samar ia bisa membaca ukiran, Nyonya Siti. Di sampingnya, ia melihat tanaman-tanaman mawar yang mati. Ia menyentuh salah satu tangkai. Tangkai itu kering dan rapuh, mudah patah di tangannya. Ia mencoba melihat ke dalam dari jendela. Pandangannya tidak bisa menembus kaca yang buram. Namun, kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Ada sebuah bayangan, samar-samar, seperti sebuah figur yang bergerak. Ia mundur dengan cepat, jantungnya berdebar kencang. Ia mengusap matanya, lalu menatap kembali. Bayangan itu sudah tidak ada. Rizky menarik napas panjang. Ia harus menguatkan hatinya.
Ia berjalan mengelilingi rumah, mencari celah, mencari petunjuk. Ia menemukan jendela kecil di samping rumah, yang juga terkunci. Ia melangkah ke belakang, mencari pintu belakang. Pintu itu juga terkunci dengan gembok besar. Rasa frustrasi mulai merayap di benaknya. Ia tidak bisa masuk. Namun, saat ia berbalik untuk kembali, pandangannya tertuju pada sebuah gundukan tanah kecil di samping kebun bunga mawar. Gundukan itu seolah baru saja digali. Ada sesuatu yang mencuat dari sana. Rizky dengan ragu mendekatinya. Ia berjongkok dan membersihkan tanah. Itu adalah sebuah kotak kecil, seperti kotak perhiasan, yang terbuat dari kayu tua. Ia mencoba membukanya, tetapi kotak itu terkunci. Di samping kotak itu, di antara akar-akar mawar yang kering, ia melihat sebuah benda berkilau. Ia mengambilnya dan membersihkan debu. Benda itu adalah sebuah kunci. Sebuah kunci tua yang terbuat dari kuningan, dengan ukiran yang rumit di bagian pegangannya. Kunci itu terlihat sangat tua, tapi masih bersih dan mengkilap, seolah baru saja dipoles. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin di belakang lehernya. Ia berbalik dengan cepat, senternya menyapu sekeliling. Tidak ada siapapun. Hanya ada kegelapan dan keheningan. Ia merasa ada yang sedang memperhatikannya. Rizky segera memasukkan kunci itu ke dalam saku celananya. Ia merasa ini adalah petunjuk, sebuah hadiah, atau mungkin sebuah jebakan. Ia harus pergi dari sana. Ia melangkah dengan cepat kembali ke rumahnya. Saat ia mencapai pintu, ia menghela napas lega. Ia memegang gagang pintu, tetapi ia terkejut. Di depan pintu, di atas keset, sebuah rantang tergeletak. Rantang itu bukan rantang rendang atau sate padang. Rantang itu adalah rantang yang sama yang ia kembalikan beberapa hari yang lalu. Rantang itu berisi nasi, dan di atasnya, ada sepotong telur mata sapi dan sepotong tempe goreng. Rizky tahu, rantang ini tidak ada di sana saat ia keluar. Ia tahu, rantang ini muncul entah dari mana. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Di atasnya, ada secarik kertas. Tulisan tangan itu sama, halus dan rapi, tapi isinya membuat jantung Rizky nyaris berhenti. Nak Rizky, nak jangan takut. Nak harus makan. Ibu tahu nak Rizky sedang ketakutan. Ibu tahu nak Rizky kesepian. Jangan khawatir, nak. Ibu selalu ada di sini, menemani nak Rizky. Rizky merasa mual. Ibu Siti tahu. Dia tahu Rizky pergi ke rumahnya. Dia tahu Rizky sedang ketakutan. Ia kembali ke dalam rumahnya, mengunci pintu dengan tergesa-gesa. Ia melihat ke arah rantang itu. Makanan itu terlihat begitu sederhana dan penuh kasih. Namun ia merasa ini adalah teror yang mengerikan. Ia merasa terjebak. Rizky membuang rantang itu ke tong sampah, air matanya mulai mengalir. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ibu Siti bukan hanya mengantarkan makanan. Dia mengawasinya. Dia tahu apa yang Rizky lakukan. Dia tahu apa yang Rizky pikirkan. Rizky merasa seperti sedang dikurung, diawasi oleh sosok yang tak terlihat namun begitu nyata. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Rizky tidak tidur sepanjang malam. Ia duduk di sofa, senter di tangannya, menatap pintu kamarnya. Pikirannya kosong, namun hatinya penuh dengan rasa takut. Bayangan Ibu Siti yang melambai dari balik jendela rumah kosong terus berputar di benaknya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi, tetapi ia tahu itu bukan. Perasaan itu terlalu nyata. Ia mencoba untuk tetap terjaga. Ia takut jika ia tidur, sesuatu yang lebih mengerikan akan terjadi. Ia merasa tidak aman bahkan di dalam rumahnya sendiri. Ia mulai mendengar suara-suara aneh. Suara langkah kaki yang pelan di luar pintu, suara bisikan yang nyaris tak terdengar, dan suara seperti ada yang sedang mengiris sayuran di dapur. Ia mengambil ponselnya, ingin menelepon ibunya, ingin mendengar suara hangatnya, tapi ia tidak berani. Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini? Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia sedang diteror oleh kebaikan dari arwah seorang tetangga?
Ibunya pasti akan menganggapnya gila. Ia menunduk, menangis dalam diam, merasa begitu kesepian dan putus asa. Sinar matahari pagi akhirnya menembus tirai jendela, membawa sedikit kelegaan. Rizky merasa lelah, sangat lelah. Ia tidak bisa lagi menahan rasa kantuknya. Ia merebahkan diri di sofa, dan dalam hitungan detik, ia sudah terlelap. Ia terbangun oleh suara bel pintu. Ia terlonjak kaget. Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat jam di ponselnya. Pukul 12 siang. Ia sudah tidur selama berjam-jam. Ia bergegas membuka pintu, berharap itu adalah Pak Budi atau tukang pos. Namun, yang ia lihat hanya kekosongan. Tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Rizky mengerutkan dahi. Ia yakin mendengar bel pintu. Ia berbalik, dan pandangannya tertuju pada pintu kamarnya. Pintu yang ia yakin sudah ia kunci rapat-rapat tadi malam. Pintu itu kini sedikit terbuka. Rizky merasa seluruh darahnya mengering. Ia tidak pernah meninggalkan pintu kamarnya terbuka. Ia selalu menguncinya. Siapa yang membukanya? Ia melangkah perlahan ke arah pintu kamarnya. Kakinya terasa kaku. Ia mendorong pintu itu pelan, dan matanya melebar. Di lantai, ada jejak. Jejak seperti tetesan air yang membentuk jalan. Jejak itu berasal dari pintu depan, masuk ke ruang tengah, dan berakhir di depan pintu kamarnya. Rizky memegang pegangan pintu, tangannya gemetar. Ia menatap ke dalam kamarnya. Segalanya tampak normal. Kasur berantakan, buku-buku berserakan di lantai, dan bingkai foto keluarganya masih berada di meja. Tapi ada yang berbeda. Di atas meja belajarnya, di samping bingkai foto keluarganya, ada sebuah piring. Piring itu bukan piringnya. Piring itu berwarna putih polos, bersih, seolah baru saja dicuci. Di atas piring itu, ada sepotong kue bolu pandan yang ia kenali. Kue yang ia beli beberapa hari lalu, untuk membalas kebaikan Ibu Siti. Kue itu sudah tidak ada di dalam lemari esnya sejak ia meletakkannya di depan pintu rumah Ibu Siti. Rizky merasa mual. Bukan karena takut, tapi karena jijik. Seseorang, atau sesuatu, telah masuk ke dalam rumahnya, masuk ke dalam kamarnya, dan meletakkan kue itu di sana. Ia melihat ke arah pintu kamarnya. Jejak tetesan air itu bukan air. Itu adalah noda coklat. Rizky mendekat dan menciumnya. Baunya seperti tanah. Ia melangkah mundur dengan tergesa-gesa, menabrak meja belajarnya. Piring berisi kue itu bergetar. Ia menatap kue itu, lalu melihat ke bawah. Ia melihat secari kertas kecil yang terlipat di bawah piring. Ia mengambilnya dengan tangan gemetar. Nak Rizky, Ibu tahu Nak Rizky tidak makan. Jangan kelaparan. Ibu sayang Nak Rizky. Ibu tidak ingin Nak Rizky sakit. Tulisan itu sama. Halus, rapi, dan penuh kasih. Rizky menjatuhkan kertas itu, lalu piring itu. Piring itu jatuh dan pecah berkeping-keping, kue itu berserakan di lantai. Rizky terduduk di lantai, tangannya menutupi wajahnya. Ia tidak bisa menahan tangisnya. Ia tidak peduli lagi dengan siapa yang masuk. Yang ia tahu, ia tidak aman. Ia merasa begitu kecil dan tak berdaya. Ia merasa arwah Ibu Siti sudah menembus batas, sudah tidak lagi berada di luar. Ia sudah di dalam rumahnya, di dalam kamarnya. Rizky merasa terperangkap. Ia tidak bisa melarikan diri dari kebaikan yang berubah menjadi teror ini. Ia tidak bisa kabur kemana-mana, karena arwah Ibu Siti akan selalu menemukannya. Ia bisa melihatnya, ia bisa mendengarnya, ia bisa merasakannya. Dan yang paling mengerikan, ia tahu apa yang Rizky rasakan. Ia bangkit dengan langkah gontai, pandangannya kosong. Ia berjalan ke arah saku celananya. Ia merasakan kunci tua yang ia temukan di kebun bunga mawar Ibu Siti. Sebuah kunci yang penuh misteri. Mungkin ini adalah satu-satunya petunjuk yang ia miliki. Mungkin kunci ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Ia tidak tahu apa yang ada di balik pintu yang akan dibuka oleh kunci itu. Tapi ia tahu, ia harus mencari tahu.
Ini bukan lagi soal rasa takut. Ini adalah pertarungan hidup atau mati. Rizky tahu, ia harus mengambil kembali hidupnya. Ia harus menghentikan teror ini. Dan satu-satunya cara adalah dengan kembali ke rumah Ibu Siti dan mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Matahari sudah terbit, namun Rizky tidak merasa lebih baik. Tubuhnya terasa beku, dan pikirannya hanya terfokus pada satu hal, kunci di sakunya. Ia harus kembali ke rumah Ibu Siti. Ia tahu ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketakutan, diawasi oleh sosok yang seharusnya sudah tiada. Ia memutuskan untuk pergi ke sana sekarang juga, sebelum keberaniannya menguap. Ia mengambil senter kecil dan menaruhnya di saku. Ia memegang kunci itu erat-erat di tangannya. Kunci tua itu terasa dingin dan berat, seolah menyimpan rahasia yang sudah lama terkubur. Ia melangkah keluar dari rumah, tidak peduli dengan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Ia ingin Ibu Siti menemukan kedamaian, dan ia ingin menemukan kedamaiannya sendiri. Pintu rumah Ibu Siti terlihat sama. Gelap, kusam, dan menakutkan. Rizky berjalan perlahan ke arah pintu depan, yang terkunci dengan gembok berkarat. Namun, gembok itu tidak relevan lagi. Ia tahu kunci yang dipegangnya adalah untuk pintu belakang. Pintu yang ia temukan tadi malam, yang juga terkunci. Ia berjalan ke belakang rumah, melewati kebun mawar yang layu. Udara terasa dingin, meskipun matahari sudah bersinar terang. Di belakang rumah, pintu kayu yang tua dan lapuk terlihat begitu mengundang. Ia menahan napas, lalu memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci. Kunci itu pas, seperti sudah dibuat khusus untuknya. Dengan satu putaran pelan, Rizky mendengar suara, klik, yang memecah keheningan. Kunci itu berputar, dan pintu itu terbuka. Rizky mendorong pintu itu perlahan. Sebuah suara derit keras terdengar, dan ia disambut oleh aroma apak yang lebih kuat dari yang ia rasakan di rumahnya. Udara di dalam terasa berat dan dingin. Ia menyalakan senter, dan menyorotkannya ke dalam. Ia menduga rumah ini akan kosong, tetapi ia salah. Ruangan itu dipenuhi oleh debu tebal. Di sudut ruangan, ada sebuah lemari kayu tua yang hampir roboh. Di tengah ruangan, ada sebuah meja makan bundar dengan 4 kursi, diselimuti oleh debu dan sarang laba-laba. Di atas meja, ada sebuah mangkuk besar yang sudah kering, dan beberapa piring yang sudah ditumpuk. Rizky melangkah masuk, senternya menyapu setiap sudut. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Semuanya terlihat seperti sebuah museum, sebuah tempat yang beku dalam waktu. Ia berjalan ke arah dapur. Dapur itu juga dipenuhi oleh debu. Ada kompor tua, wastafel, dan beberapa rak yang kosong. Di sudut dapur, di lantai, ada sebuah noda hitam yang sudah kering. Itu adalah noda yang diceritakan Bapak Agus, tempat Ibu Siti meninggal. Rizky merasa lemas. Ia melangkah keluar dari dapur, pandangannya tertuju pada sebuah meja kecil di ruang tamu. Di atas meja itu, ada sebuah bingkai foto yang diselimuti debu. Ia mengambilnya dan membersihkan debunya. Foto itu adalah foto seorang wanita muda yang tersenyum cerah, mengenakan kebaya yang sama dengan yang ia lihat di Ibu Siti. Di sampingnya, berdiri seorang pria tampan dengan seragam militer. Di belakang mereka, ada 2 anak kecil, seorang laki-laki dan perempuan. Ini adalah keluarga Ibu Siti, keluarga yang meninggalkannya sendirian. Rizky kembali ke meja makan. Ia melihat tumpukan piring itu, dan di bawah tumpukan itu, ada sebuah buku. Buku itu terlihat seperti sebuah buku harian. Rizky mengambilnya. Buku itu tidak diselimuti debu setebal benda lain, seolah ada yang sering membukanya. Halaman pertamanya sudah usang, namun masih bisa dibaca dengan jelas. Rizky membalik halamannya, dan ia menemukan tulisan tangan yang sama dengan tulisan yang ia terima di surat-surat itu. Tulisan tangan yang begitu halus dan rapi. Rizky merasa seluruh tubuhnya bergetar. Ia merasa bahwa ia akan menemukan kebenaran yang mengerikan, atau mungkin,
Sebuah kebenaran yang akan membuatnya menangis. Ia memutuskan untuk membaca buku harian itu. Ia harus. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Ia duduk di salah satu kursi, membersihkan debu di permukaannya dengan tangannya, dan mulai membaca. Buku harian itu dimulai dengan tanggal yang sudah sangat lama, sekitar 5 tahun yang lalu. Ibu Siti menulis tentang kebahagiaannya, tentang suaminya yang masih hidup, tentang anak-anaknya yang masih tinggal bersamanya. Setiap halaman dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta. Ia menulis tentang masakan yang ia buat, tentang bunga mawar yang ia tanam, dan tentang betapa ia mencintai keluarganya. 12 Mei 2020. Hari ini Ujang dan Inggit sudah berangkat merantau. Rumah ini terasa begitu sepi. Tapi ibu senang, nak. Ujang sudah jadi insinyur hebat, Inggit jadi perawat yang cekatan. Ibu tidak sedih. Ibu senang karena kalian sudah besar. Kalian sudah bisa menjaga diri. Tapi, ibu akan merindukan kalian. Ibu akan terus masak makanan kesukaan kalian. Siapa tahu suatu hari nanti kalian pulang. Ya. Rizky menelan ludah. Ia tahu Ujang dan Inggit tidak pernah kembali. Kata-kata Ibu Siti terasa begitu menyakitkan. 18 Juni 2020. Bapak sudah tidak ada. Ibu harus kuat, ya. Anak-anak ibu sudah pergi. Bapak juga sudah pergi. Ibu sekarang sendirian. Tapi ibu tidak apa-apa, ibu akan sibuk di kebun bunga mawar. Ibu akan masak untuk tetangga. Itu yang membuat ibu bahagia. Rizky merasa air matanya menetes. Ia bisa merasakan kesepian yang dirasakan Ibu Siti. Ia bisa merasakan betapa hancurnya hati wanita tua itu. 1 Juli 2020. Hari ini ada anak baru yang pindah di sebelah. Ibu ingin sekali menyambutnya. Dia anak rantau, pasti kesepian. Ibu tahu rasanya. Ibu ingin sekali memasak untuknya. Ibu akan masak rendang kesukaannya. Nanti sore ibu akan bawakan untuknya. Rizky terkejut. Ibu Siti sudah mengetahui bahwa ia akan pindah bahkan sebelum ia pindah. Ia membaca terus, dan menemukan sebuah detail yang lebih mengerikan. 10 Agustus 2020. Nak, hari ini ibu sakit. Tapi ibu tetap masak. Ibu ingin sekali masakin kamu sayur lodeh. Ibu tahu Nak Rizky suka. Ibu bisa rasakan, Nak Rizky datang hari ini. Ibu sudah siapkan, Nak. Ibu harus kuat. Rizky bergidik. Sayur lodeh itu adalah masakan terakhir Ibu Siti. Ia bisa merasakan betapa sakitnya Ibu Siti saat itu, tapi ia tetap memaksakan diri untuk memasak. Rizky membalik halaman. Tanggal-tanggal setelah itu kosong. Lalu, tiba-tiba, ada sebuah tulisan baru yang terasa lebih dingin dan lebih mengerikan. 19 Agustus 2025. Nak Rizky sudah datang. Ibu senang sekali. Ibu tahu Nak Rizky akan datang. Ibu tahu Nak Rizky kesepian. Ibu tahu Nak Rizky butuh masakan ibu. Ibu akan terus masakin Nak Rizky. Ibu tidak akan biarkan Nak Rizky kelaparan. Rizky menutup mulutnya dengan tangan. Tulisan itu baru, sangat baru. Ini berarti Ibu Siti masih di sana. Dia tahu apa yang ia lakukan. Ia tahu Rizky datang ke rumahnya. Rizky membalik ke halaman terakhir. Ada sebuah tulisan yang lebih panjang. Nak Rizky sudah datang. Nak Rizky sudah menemukan kunci. Ibu senang, Nak. Ibu tahu Nak Rizky akan datang. Nak Rizky adalah anak ibu yang paling ibu sayangi. Nak Rizky tidak akan pernah meninggalkan ibu. Kan? Ibu janji akan terus memasak untuk Nak Rizky selama-lamanya. Ibu tidak ingin Nak Rizky pergi. Ibu tidak akan biarkan Nak Rizky pergi. Rizky membanting buku harian itu ke lantai. Ia merasa ngeri. Perasaan yang ia rasakan selama ini bukan hanya ketakutan, tapi juga sebuah jebakan. Ibu Siti tidak ingin ia pergi. Ia ingin Rizky tinggal bersamanya selamanya. Ia merasakan hawa dingin merayap di belakang lehernya. Ia berbalik, dan ia melihatnya. Ibu Siti.
Ia berdiri di ambang pintu dapur. Rambutnya disanggul, kebaya bermotif bunga, dan senyum yang tulus. Tapi matanya kosong, dan kulitnya pucat. Di tangannya, ia memegang sebuah piring yang ia kenal. Piring kue bolu pandan yang ia pecahkan. Piring itu utuh kembali, dan kue itu juga utuh. "Nak Rizky," kata Ibu Siti dengan suara yang pelan dan bergetar. "Kenapa Nak Rizky membuang kue Ibu?" Nak Rizky tidak suka. "Ya." Rizky mundur, punggungnya menabrak dinding. Ia tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa berteriak. Rasa takut itu telah melumpuhkannya. Ibu Siti melangkah maju, mendekat, dan suara langkahnya tidak terdengar sama sekali. "Nak Rizky," katanya lagi, senyumnya memudar. "Ibu sudah bilang, Nak Rizky tidak akan pergi. Ibu tidak akan biarkan Nak Rizky pergi. Nak Rizky adalah anak ibu sekarang." Rizky memejamkan matanya, air matanya mengalir. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak tahu bagaimana caranya mengakhiri ini. Ia hanya ingin kembali ke rumah, ke keluarganya. Ia hanya ingin hidup normal. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin di tangannya. Ia membuka matanya, dan melihatnya. Ibu Siti. Tangannya memegang tangan Rizky, erat, dingin seperti es. Ia menaruh piring itu di tangan Rizky, lalu mengusap wajah Rizky dengan tangannya. "Nak Rizky, jangan takut. Makanlah. Ibu akan terus di sini, menemani Nak Rizky." Rizky tidak bisa menahan rasa jijik dan ngerinya. Ia membanting piring itu ke lantai, lalu ia berteriak. Ia tidak peduli jika suaranya terdengar oleh tetangga. Ia hanya ingin berteriak, mengeluarkan semua ketakutan yang ia rasakan. "Tidak. Aku bukan anakmu. Aku bukan anak siapa-siapa. Aku hanya ingin pulang." Teriakan Rizky bergema di seluruh ruangan. Ia melihat Ibu Siti terdiam. Wajahnya yang semula tersenyum, kini terlihat sedih. Matanya yang kosong, kini berkaca-kaca. Ia melihat Ibu Siti menundukkan kepalanya, lalu ia menghilang. Ia menghilang begitu saja, seperti asap. Rizky terduduk di lantai, napasnya tersengal-sengal. Ia melihat ke sekeliling. Piring itu pecah berkeping-keping. Kue itu berserakan di lantai. Ia melihat ke arah pintu, dan pintu itu sudah tertutup kembali, terkunci rapat. Ia sendirian di dalam rumah itu, di dalam kegelapan. Ia tahu, ia telah menyakiti hati Ibu Siti. Ia tahu, kata-katanya menyakitkan. Tapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Ia ingin bebas. Ia memejamkan matanya, air matanya mengalir deras. Ia merasakan kesedihan yang mendalam. Kesedihan Ibu Siti, yang kini terasa begitu nyata di hatinya. Ia melihat ke arah buku harian itu. Buku itu terbuka di halaman terakhir. Rizky mengambilnya, dan membaca kembali tulisan itu. "Nak Rizky, Ibu tidak akan membiarkan Nak Rizky pergi. Ibu tidak ingin sendirian. Ibu sudah siapkan masakan yang Nak Rizky suka. Masakan yang Nak Rizky makan setiap hari. Resepnya ada di lemari dapur. Jika Nak Rizky mau pergi, Nak Rizky harus bawa resep itu, dan masak untuk orang yang Nak Rizky sayangi. Ibu hanya ingin kebahagiaan itu, kebahagiaan yang Ibu rasakan saat memasak untuk Nak Rizky, bisa dirasakan oleh orang lain. Ibu tidak ingin kebaikan Ibu berakhir di sini." Rizky terdiam. Ia menyadari. Kunci itu bukan untuk menjebaknya. Kunci itu adalah sebuah petunjuk. Kunci itu adalah sebuah permintaan. Permintaan terakhir dari seorang ibu yang kesepian. Ia ingin resep-resepnya, kebaikan yang ia sebarkan, terus hidup. Ia ingin kebaikan itu tidak mati bersamanya. Rizky bangkit. Ia mengambil senternya, dan berjalan ke arah dapur. Ia mencari-cari di dalam lemari tua yang penuh debu. Di sana, ia menemukan sebuah kotak kecil, sama seperti kotak yang ia temukan di luar, tapi kali ini, kotak itu terbuka. Di dalamnya, ada sebuah buku resep yang sudah tua dan usang. Di dalam buku itu, ada tulisan tangan Ibu Siti. Resep-resep masakan yang ia buat, resep-resep masakan yang ia bagikan.
Rizky memegang buku resep itu erat-erat. Ia merasakan kehangatan yang keluar dari buku itu. Ini bukan lagi soal teror. Ini adalah sebuah warisan. Sebuah warisan dari seorang wanita yang tulus. Rizky kembali ke rumahnya dengan buku resep itu. Ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa lega. Ia merasa ada ikatan yang tulus antara dirinya dan Ibu Siti, sebuah ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia melihat jam di ponselnya, pukul 1 pagi. Ia belum makan, tapi ia tidak lapar. Ia hanya ingin membaca buku resep itu. Ia duduk di meja belajarnya, dan membuka buku resep itu. Ia membaca setiap resep dengan teliti. Resep cumi masak hitam, gulai kambing, soto ayam, rendang, dan masih banyak lagi. Setiap resep memiliki tulisan tangan yang sama, dan setiap resep memiliki catatan kecil dari Ibu Siti. Rendang daging. Nak, rendang ini butuh kesabaran. Sama seperti hidup. Harus sabar. Kalau tidak, rasanya tidak akan enak. Soto ayam. Nak, soto ini harus dimakan saat hujan. Rasanya akan lebih hangat, seperti pelukan ibu. Rizky tersenyum, air matanya menetes. Ia bisa merasakan betapa tulusnya Ibu Siti. Ia tidak bisa lagi menganggap Ibu Siti sebagai sosok menakutkan. Ia adalah seorang ibu yang ingin menyayangi dan ingin disayangi. Pagi harinya, ia memutuskan untuk memasak. Ia ingin mencoba salah satu resep Ibu Siti. Ia ingin memenuhi permintaan terakhirnya. Ia pergi ke pasar, membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat sayur lodeh, masakan terakhir Ibu Siti. Ia memasak dengan hati-hati, mengikuti setiap instruksi yang ada di buku resep itu. Ia bisa merasakan kehadiran Ibu Siti di sampingnya, membimbingnya. Ia bisa merasakan kehangatan yang sama seperti yang ia rasakan saat makan masakan Ibu Siti. Setelah sayur lodeh itu matang, ia menyendokkan ke dalam piring. Aromanya begitu harum, dan rasanya luar biasa. Ia memakan sayur lodeh itu dengan lahap. Ia tidak lagi merasa jijik. Ia merasa bahwa ia sedang makan masakan dari ibunya. Setelah selesai, ia merasa kenyang, dan hatinya terasa lebih ringan. Ia merasakan kedamaian. Beberapa hari kemudian, ia melihat kebun bunga mawar di rumah Ibu Siti. Ia terkejut. Bunga-bunga mawar yang tadinya layu, kini mulai bertunas. Tangkai-tangkai yang rapuh, kini mulai memunculkan daun-daun hijau. Rizky mengerti. Ibu Siti sudah menemukan kedamaiannya. Jiwanya sudah tidak lagi terperangkap. Ia sudah pergi. Ia sudah tenang. Rizky tersenyum, air matanya menetes. Ia tidak lagi menangis karena takut. Ia menangis karena sedih. Ia merindukan Ibu Siti, sosok ibu kedua yang memberinya pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Rizky menyelesaikan kuliahnya. Ia kembali ke rumah orang tuanya, dan ia menceritakan semuanya. Ibunya tidak terkejut, ia hanya tersenyum. Nak, kebaikan itu seperti bunga mawar. Sekalipun sudah layu, akarnya tetap di sana. Begitu juga dengan Ibu Siti. Kebaikan yang ia berikan tidak akan pernah mati. Rizky kembali ke rumah kontrakannya setahun kemudian. Rumah Ibu Siti sudah tidak kosong. Ada sebuah keluarga baru yang tinggal di sana. Rizky melihat kebun mawar di depan rumah itu. Kebun itu sekarang dipenuhi oleh bunga mawar yang mekar. Ia melihat seorang wanita muda sedang menyiram bunga, dan ia tersenyum. Di sampingnya, ia melihat sebuah rantang. Rantang itu adalah rantang yang sama yang dulu digunakan Ibu Siti. Rantang itu berisi rendang daging, dan ada secari kertas kecil di atasnya. Nak, ibu masak rendang daging. Untuk tetangga baru. Ibu harap ia suka. Ibu senang melihat bunga-bunga ini mekar kembali. Mereka mengingatkan ibu pada Ibu Siti. Rizky mengambil rantang itu, air matanya menetes. Kebaikan Ibu Siti tidak mati. Kebaikan itu terus hidup, terus menyebar. Dan Rizky tahu, ia akan menjadi bagian dari rantai kebaikan itu. Ia akan terus memasak, ia akan terus berbagi. Ia akan memastikan bahwa kebaikan Ibu Siti tidak akan pernah mati.
Ia berjalan ke arah rumahnya, memegang rantang itu erat-erat. Ia tidak lagi merasa takut. Ia merasa bahwa ia tidak sendirian. Ia tahu, di setiap langkahnya, di setiap kebaikan yang ia sebarkan, Ibu Siti akan selalu ada di sana, menemaninya. Dan ia tahu, suatu hari nanti, ia akan bertemu Ibu Siti lagi, dan ia akan berterima kasih kepadanya untuk semua pelajaran dan kasih sayang yang ia berikan.